prinsip. Karena udah nggak ada pikiran, saya nggak bisa nerima uang dari orang tua. Kondisi ibu saya sakit di rumah sakit, ayah saya nemenin di rumah sakit, saya sebagai kakak tertua pernah dibekelin cuma 30.000, ditinggalin 2 bulan. Kebayang nggak kondisi gimana? Lagi bulan puasa, pas awal ditinggalin. Jadi emang kondisinya udah, saya harus berjuang, harus fight. Dimana dulu saya orangnya pemalu, pendiam, nggak punya karakter, nggak ada, sama nggak ada skill buat sukses. Mungkin Kang Agus tahu, tanyain aja. Luciana tahu, tanyain aja. Seorang pemalu, pendiam, dengan latar belakang yang biasa-biasa aja, bahkan nggak ada impian untuk sukses, cuman berpikir nanti ketika lulus sekolah, yang penting kerja, dapat duit, bisa bantu orang tua. Tiba-tiba dengan kondisi yang memang, jadi nggak ada pilihan. Ketika saya nggak berubah, ya udah mati. Saya nggak suka dengan kemiskinan, saya nggak suka dengan nggak ada duit. Dimana nggak ada duit, orang tua mau ke rumah sakit, nggak ada duit, nggak ada BPJS, nggak ada bantuan. Hingga saya harus ke sini, gimana caranya bisa gratis? Bikin surat rujukan ke puskesmas, ke dinas kesehatan, ke rumah sakit, pokoknya gimana caranya. Dan itu saya nggak suka. Nah kadang-kadang ketika kita tahu kita lemah, kita tahu kita miskin, kita tahu kita bisa, kita mengiyakan, memilih diam. Wajar lah, saya mah nggak bakat, saya mah nggak bisa, saya mah seorang pemalu. Jangan sampai ketika kata-kata itu muncul, terus Allah tiba-tiba kasih sebuah kejadian yang dimana kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berubah. Lebih baik dari sekarang berubah. Ketika kita nggak suka dengan kemiskinan, ya milikilah tekad untuk kita kaya. Kalau kita lemah, miliki tekad untuk jadi yang kuat. Bukan malah mengiyakan. Kebanyakan tekadnya nggak ada gitu. Nah, saya kondisi kayak gitu saya udah pilihannya cuma 2. Yang pertama kaya, yang kedua kaya raya. Saya pokoknya harus kaya, kalau nggak kaya, kaya raya. Kalau nggak kayak gitu berarti bukan saya. Makanya ketika gagal pun nggak masalah, lulus sekolah gagal. Dari kelas 1 sampai lulus sekolah, orang lain mikirin kelulusan, saya mikirin gimana caranya bayar utang. Utang saya mungkin udah di angka 20-an. Lulus sekolah, punya angsuran motor. Akhirnya kerja 2 tahun. Kerja 2 tahun, ternyata karena dulu pernah dibangun impian bahwa saya bisa sukses, dan saya pernah memiliki keinginan, saya pengen sukses, saya pengen berhasil. Ketika kerja, kapan ya saya suksesnya? Kapan ya saya dapat mobilnya? Kalau saya bicara kapan terus, kayaknya nggak dapat. Saya harus punya ini ya nih, saya harus punya harapan. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Dan itu pun 2 tahun nggak lunas utang. Baru beres bayar angsuran motor. Akhirnya terjun lagi di bisnis multi level marketing. Karena dulu ada prinsip dari keluarga, dari orang tua, dari masyarakat, bahwa kalau pengen sesuatu itu harus ngutang. Kalau nggak ngutang, kalau nggak nyicil nggak dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, multi level marketing dilihat sama teman, sama tetangga, sama saudara, sama pembisnis lain. Harus ada pembuktian. Hingga akhirnya saya sampai ngeredit mobil. Ini jatuh sampai pernah terlilit utang sampai ratusan juta. Usia 19 tahun, 2019, lagi pusing-pusingnya, sempat drop, sempat mau bunuh diri. Tapi saya mikir lagi, ada orang tua, saya harus maju, gak boleh kayak gini terus, harus maju. Nah makanya ini kalau mau sukses, salah satunya harus punya alasan yang kuat kenapa kita harus berjuang. Kalau nggak punya alasan itu, wajar semangatnya naik turun. Wajar kalau misalkan lihat yang lain santai, kita ikut-ikutan santai. Wajar kalau yang lain lihat ngobrol ngalir ngidul, nggak fokus ke impiannya, kita ikut-ikutan.
Kenapa? Karena nggak ada alasan kenapa kita harus berjuang. Harus punya alasannya. Kalau punya alasan untuk kita berjuang, kita nggak akan nyerah. Sekali maju, tetap maju. Akhirnya itu yang merubah saya. Gitu. Akhirnya alhamdulillah proses demi proses, tahu-tahu kenal PTBS, ya, dikenalin PTBS. Ini sebuah paket, dimana paket yang kemarin mungkin paket belajarnya, ya, gagal-gagalnya, masa sih di sini gagal lagi, harus berhasil. Makanya saya gas, apalagi udah tahu ilmunya. Yang pertama yang harus saya lakuin adalah lakuin sama saya, prospek sama saya, salah benar nggak peduli, yang penting prospek. Dulu saya yang ngajarin siapa juga, nggak ada yang ngajarin. Dan caranya prospek kayak gini nggak ada. Upline saya cuma prospek dan kamu bisa dapat mobil, kamu sebulan bisa dapat mobil 300 kiri 300 kanan dapat mobilio 1800 Pajero, dan produk nggak dijelasin, cuman gitu. Kalau dikerjain pasti hasil. Siapa yang yakin dia yang akan dapat, siapa yang kerja dia yang dapat hasil. Itu yang ditanamin ke saya. Gak diajarin caranya prospek karena Pak Naryo juga masih baru. Coba bayangin, nggak ada yang ngajarin prospek, otodidak, mulai sendiri, nggak tahu produknya apa. Saya tahu produk itu dari Kang Isan, ternyata produknya koreksi. Tapi bisa 40 hari dapat mobil. Karena apa? Tahu tahapannya. Tahapan yang pertama apa? Kita yang terus mitra kita mengenalkan, melihat, mendengar, dapat bonus. Udah nggak usah mikir, prospek aja, kenalin aja, tinggal kenalin, nggak usah ngomong edifikasi. Saya dulu nggak pernah ngomong edifikasi. Bahasa edifikasi itu bahasa baru lah. Emang bahasa MLM. Saya tahu bahasa edifikasi, cuman saya dulu nggak pernah ngebahas edifikasi. Saya cuma ngomong kalau misalkan Mas atau Mbak bergabung dengan bisnis ini, pasti ketika ngenalin teman saudara bingung jelasinnya gimana, betul nggak? Nah, nggak usah bingung. Kenapa? Mbak cukup kenalin aja. Ini ada orang luar biasa, usianya masih muda, namanya Kang Dani Abdul Ghani, masih 20 tahun. Insya Allah bulan depan dapat mobil. Gimana caranya? Pokoknya kalau Bapak mau mobil, sok nanti hubungi Kang Dani, nanti sama Kang Dani jelasin. Dulu kayak gitu. Gak ngomong identifikasi, kenalin atau ada yang nelfon, prospek, tuk. Ketika dia niat mau bergabung, ketika saya tanya siapa yang kenalin, ada yang tahu dari Facebook saya, ada yang tahu dari Instagram saya, ada yang tahu dari YouTube saya, ada yang tahu dari website. Saya nyebarin di mana-mana, diajarin. Tapi ketika dia ngomong, saya dikenalin sama Mas Anu. Oh iya, tinggal gabung aja ke Mas Anu. Banyak yang saya prospek itu bukan closingan saya, tapi closingan dari mitra saya, tahu-tahu nelfon saya. Dan setiap saya prospek, saya usahain rekam. Kalau lagi santai diusahain langsung live, karena buat pembelajaran. Karena mitra baru harus melihat, saya pengen cepat nih pergerakan. Jadi call center aja 24 jam. Tidur kadang-kadang sejam 2 aja seadanya. Gak mikirin makan, gak mikirin tidur, makan semakannya senemunya, tidur setidurnya. Bahkan punya prinsip kalau nggak closing nggak makan, nggak closing ya nggak ngerokok. Karena saya tahu kalau kita lembek kepada diri kita, ya udah dunia akan terasa keras. Tapi kalau kita keras terhadap diri kita, dunia akan terasa lembek. Kitanya aja terlalu manja. Kalau saya keras, karena emang udah jatuhnya kemana lagi, harus maju. Udah prospek, hingganya alhamdulillah seminggu closing 14. Itu pun sebenarnya closing lebih dari itu, karena banyak mitra-mitra yang saya closingin saya kasih ke jaringan. Tapi yang terdaftar di website yang saya daftarin itu 14. Sebetulnya lebih. Dulu baru sponsor 100.000. Kalau 14 berarti 1.400.000.
plus pasangan. Seminggu tuh dapat bonus 2.400.000 atau 2.600.000 itu. Sebulan saya closing 62 orang. Dapat bonus sponsor 6.200.000, pasangan pokoknya total itu 11 juta, pasangan 4 juta lebih. 2 bulan saya bergabung di bisnis ini, closing pribadi 64 orang di bulan kedua. Dalam sebulan di bulan kedua 64 orang, bonus sponsor 6.400.000. Bonus pasangan itu pokoknya total bonus itu 18 juta. Bulan ketiga mitra saya kiri kanan dapat mobil. Total closing kurang lebih udah 200. Total jaringan udah 600 kiri 600 kanan. 3 bulan. Kalau kita tahu konsepnya enak. Konsep yang pertama ini, konsep yang kedua ini, lakuin aja sebanyak mungkin sambil delegasiin, sambil kasih kepercayaan. Sedikit demi sedikit, nggak apa-apa dia ngelakuin kesalahan, nggak masalah, tinggal kita tutupin. Paling kita ketawa doang. Oh wajar Pak, dia baru gabung, nggak apa-apa. Nah, orang apa sih calon kita juga nggak kenal, dia nggak tahu juga salah atau benar, dia nggak tahu. Yang tahu kan kita, upline kita, pede aja dulu, kasih delegasiin produk dulu, marketing plan dulu, sambil jalan. Pokoknya sisanya sama kita yang lebih banyak. Nanti lama kelamaan dia mulai nih ngelakuin lebih banyak. Akhirnya dia yang closing, dia udah bisa presentasi, dia yang closing, dia bantu mitranya closing, sampai ngebantu banyak orang, mitra-mitranya yang closing. Nah berarti itu udah mulai ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga yaitu di saat yudu, dia yang melakukan lebih banyak. I help, kita yang membantu, kita yang membina jaringannya. Udah kamu mau prospek aja, bantu aja mitra sebanyak-banyaknya dapat bonus. Ingat mitra baru tugasnya ngenalin dapat bonus. Kamu dulu kayak gimana? Kayak gitu juga kan? Iya. Lakuin aja sebanyak mungkin. Nah ketika ada mitranya ya, yang tahu-tahu ngontek nih yang paling bawah, minta bantuan prospek, ya udah nggak usah dikenalin lagi ke upline-nya, tugas upline. Udah ini tugas upline-nya. Upline-nya siapa, sponsor siapa, nggak usah tanya kayak gitu. Oh iya siap Mbak. So tinggal kenalin aja ke saya. Ini ada mas ini gitu. Ini ada Mas Ferry. Karena Mas Ferry, tiba-tiba ada yang ngontek ke Mas Ferry. Kondisi udah di fase kayak gini. Leader kita udah pasti kerja, leader kita udah pasti prospek. Gak usah mikirin nanti ngelemparin lagi downline yang paling bawah ke upline-nya. Karena tugas kita ngebantu kekurangan downline kita. Karena nggak mungkin kesentuh semua juga. Kita juga kan gitu. Yang penting kan udah mulai jalan. Mulai dia yang mulai membantu banyak, udah mulai bisa bantu closingnya. Nah, ada yang di paling bawah nanti kayak itu bantu prospek, usahain closing, dapat bonus. Nanti di tahapan itu, nah kan ada tahapan itu, kita obrolin. Biarnya apa? Upline-nya tahu, oh upline saya masih ngebantu saya, masih nyentuh jaringan saya. Keren. Nah selain itu ya kita yang ngebina, bukan downline kita yang ngebina, kita yang masih ngebina. Karena downline kita gimana caranya dapat gimana caranya dia ngebantu mitranya dapat bonus. Nah ketika tahapan kayak gini berarti mitranya they watch, mitra-mitranya melihat, memperhatikan. Ini tahapan ketiga, mitra kita yang ngelakuin lebih banyak, mitra-mitranya yang di bawah dia melihat, mendengar, dapat bonus. Kita membantu. Apa yang kurang? Misalkan 45% sama kita masih bantu prospek juga, tapi ngebinanya sama kita. Sayang ya. Pokoknya kekurangan dia. Sambil sedikit demi sedikit delegasiin, sambil memprogres juga. Lihat dari mereka yang mitra-mitra di bawahnya yang tadinya melihat udah mulai ngebantu. Berarti kalau misalkan mitra-mitra yang di bawahnya udah mulai ngebantu, berarti udah mulai ke tahapan keempat. Dikit-dikit tahapan keempat yaitu ketika yudu, si mitra kita, jenderal kita, dia yang melakukan lebih banyak, dan mitra yang di bawahnya kebanyakan mereka udah membantu, they help.
mitra-mitra yang di bawahnya udah mulai ngebantu. Berarti tugas kita di sini I watch. Kalau di sini si mitra kita, jenderal kita yang melakukan, mitra yang di bawahnya udah mulai ngebantu, kita I watch, kita yang memperhatikan, kita yang melihat, kita yang controlling. Jadi nanti ketika we talk, kita on sharing, tahu kebutuhannya apa, kekurangannya apa yang harus diperbaiki, pertumbuhannya udah sampai mana. Tapi kalau misalkan ada mitra nih, ketika tahapan ini udah terjadi ya, tapi belum semua, masih ada yang day watch. Nah kalau day watch berarti masih tahapan ketiga. Jangan disamain berarti si mitra itu masih ada di tahapan ketiga, karena sini belum menyentuh semua, nggak masalah, kita bantu. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Nah, ini tahapan. Kalau udah di tahapan kayak gini enak, kita cuma memperhatikan, melihat, ngontrolin doang. Terus setelahnya we talk. Misalkan we talknya seminggu sekali, pokoknya seminggu harus ada, minimal sekali harus ada we talk. Jadi tahu pertumbuhan mitra udah sampai mana, tahapannya udah sampai mana, mitra baru sampai mana, dan lain-lain tahu. Kalau kita ngontrolin, tahu juga apa yang harus disampaikan. Tapi jangan lupa ketika kita mau memberikan masukan, mau introspeksi lah ya, memperbaiki ya kesalahan-kesalahan mitra, jangan lupa untuk apresiasi. Ini dasar apresiasi. Setiap orang senang ketika diapresiasi, setiap orang senang ketika diakui, dipuji. Makanya apresiasi aja dulu, walaupun banyak salahnya, apresiasi aja dulu. Woi keren, mantap, Kang Agus udah dahsyat, udah kayak gini. Nah baru tambah masukan. Nama masukannya jangan ada kata tapi, jangan ada kata cuma kurangnya kayak gini, tapi harusnya seperti ini, jangan gitu. Kalau kayak gitu berarti ngejatuhin lagi. Yang tadinya diapresiasi semangat dijatuhin lagi, ya udah dong. Apalagi kalau kita langsung ngasih masukan, kamu harusnya kayak gini. Ngerasa nggak dihargain, ya udah. Jadi nggak dengerin lagi kata-kata kita. Ingat, kita ini bukan bos, kita ini partner bisnis. Nah, tugas kita ketika kita mau ngasih masukan, yang pertama yang harus dilakuin adalah apresiasi. Setelah apresiasi, tambah masukannya dengan kata apa? Kata yang plus. Misalkan, apalagi kalau kamu melakukan ini, kayaknya lebih dahsyat lagi, hasilnya lebih mantap lagi. Enak nggak? Padahal tujuan sama, kata beda makna. Sering-sering apresiasi, jangan lupa. Itu dasar. Terus baru tambah masukan. Jadi prinsipnya bukan berdebat. Kebanyakan kita malah berdebat sama mitra. Akhirnya apa? Bukan malah jalan, bukan malah ngikutin instruksi kita, malah ngejauh. Harusnya apresiasi, apapun itu. Walaupun yang dilakuin dikit, apresiasi aja dulu, baru tambah masukan. Apalagi kayak gini, kayaknya lebih cepet nih mobil. Tapi jangan deh, bahaya ulur lagi. Kalau nanti kayak gini, nggak kebayang tuh, cewek-cewek pada nempel nanti ke kamu. Enak nggak bahasanya? Jadi malah semangat gitu. Kalau jangan didonin, rata-rata kita malah didonin aja. Kalau mitranya jadi nggak trust. Itu tahapan yang keempat. Tahapan keempat, mitra kita yang ngelakuin lebih banyak, jenderal kita lah, ya jenderal yang kita cetak nih, dia yang ngelakuin lebih banyak. Mitra yang di bawahnya udah mulai yang ngebantu. Berarti kita udah mulai melihat. Tapi kalau ada 1-2 yang masih melihat, memperhatikan, karena dia masih baru, terus masih ngontek ke kita, nggak masalah, kita bantu. Tapi kan itu paling sedikit kalau udah di tahapan keempat. Tapi kalau misalkan yang udah mulai bantu, ya udah kita fokusnya merhatiin aja, melihat aja, kontroli apa nih yang dilakukan, prospeknya kayak gimana nih, dan lain-lain. Nanti ketika di Wito kita sharingkan. Oke ya. Nah tahapan yang kelima, nah ini udah enak, ini baru udah duplikat, yaitu ketika mitra kita yang udah ngebantu. Jadi downline kita yang kita pegang, jenderal kita yang kita pegang, dia yang udah mulai ngebantu menutupin kekurangan dari downline-nya. Kenapa? Karena downline-nya atau mereka mitra-mitranya yang melakukan lebih banyak.
mitra-mitranya udah melakukan lebih banyak, downline kita, jenderal kita yang udah mulai bantu, tugas kita ngapain? Tetap I watch, kita memperhatikan, melihat. Terus you talk, home sharingnya atau sharingnya udah dilakukan sama jenderal kita. Kita tugasnya ngapain? Kenapa kita harus memperhatikan? Karena jenderal kita ini akan masuk di ring 1 kita, lapisan pertama kita, yang berhasil melewati 5 tahapan duplikasi sempurna. Nah, kita langsung bangun lapisan yang kedua. Jangan puas dengan lapisan yang ke-1. Ingat, yang namanya manusia semangatnya naik turun, imannya naik turun. Nabi pun udah ngomong, manusia itu imannya naik turun. Ada kalanya lagi on fire, dikasih masalah ujian, bisa aja ujiannya yang mungkin menurut dia berat, tahu-tahu nggak ada. Akhirnya apa? Udah mati semua ke bawah. Karena apa? Karena nggak ada lapisan berikutnya. Ibaratin tadi kunci cuma 1, merasa aman, udah dapat bonus, dia udah jalan, tahu-tahu dia ngilang, capek lagi, harus membangun dari 0. Ya sayang gitu. Jadi harus bangun lapisan yang kedua. Cek di bawahnya siapa nih. Kalau misalkan di bawahnya udah mulai dia yang melakukan lebih banyak, mitranya yang ngebantu, berarti dia udah di tahapan keempat nih. Kita bantu nih gimana secepatnya di tahapan kelima. Pastiin gimana caranya nyampe 10 lapisan yang udah 5 tahapan itu. Kalau kita mau aman di angka 600.000 sehari minimal. Capek bos, ribet bos. Ya emang capek, emang ribet, emang harus kejerat-kejerat dan lain-lain. Tapi kalau dilakuin, ya siap-siap. Ketika kita nanti nongkrong di Paris, ya lihat Menara Eiffel, tahu-tahu ada transferan masuk. Asik nggak? Prosesnya sederhana sebetulnya mah. Semakin cepat tahapan ini dilakuin, semakin cepat mitra kita nyampe ke 5 tahapan ini, semakin cepat ada lapisan di bawah kita, maka siap-siap semakin cepat pula ketika nanti kita melakukan hobi kita, lagi nongkrong kek, mau lagi main game kek, mau lagi jalan-jalan kek. Hobi saya main PS, semakin bisa main PS, tarung terus, tetap bonus cair nggak habis-habis. Minggu ini dihabisin, beliin ini, beliin itu, minggu depan cair lagi. Kayak tisu. Ya kayak tisu ditarik. Nah itu. Mau nggak kayak itu? Mau banget. Tinggal lakuin. Kuncinya jangan terlalu cepat mendelegasikan pekerjaan.